Nah, ini saya ada satu cerita kelam di masa lalu saya sebelum saya bikin channel YouTube. Jadi dulu itu saya pernah dihina sama seseorang. Ngapain kamu bikin channel YouTube? Ngapain kamu jadi YouTuber? Ngapain kamu jadi content creator? Kerjaan gak ada gunanya. Cuma main HP. Tiap hari main HP, main game, main laptop, main PC. Gak ada gunanya, gak ada penghasilannya. Dari mana penghasilannya? Saya diam aja. Saya dihina terus dihina. Saya tetap diam. Dan akhirnya orang yang terus melonjak menghina saya. Mendingan kamu itu kerja yang nyata ya. Kerja di restoran, di kantor, di pabrik gitu yang ada hasilnya. Bisa buat keseharian kamu, bisa buat beli beras, mencukupi kebutuhan kamu. Ngapain kamu jadi YouTuber? Ngapain kamu jadi content creator? Ngegame mulu, main HP mulu, gak ada gunanya, gak ada masukannya. Mau jadi beban orang tua kamu. Saya diem terus ya. Orang itu ngina saya terus, kayak sok-sokan. Orang itu merasa dia itu lebih sempurna karena kerjaannya mapan, karena penghasilannya banyak. Dia terus menghina saya diam. Nah akhirnya karena lama-kelamaan kuping saya udah panas, akhirnya saya jawab, "Pak, tujuan saya itu jadi content creator. Tujuan saya bikin channel YouTube. Tujuan saya bermain game. Itu juga ada alasannya. Yang pertama, saya itu menyalurkan hobi. Saya menyalurkan bakat. Nah, Bapak menghina saya, Bapak menyindir saya. Bapak tahu nggak cara menjadi content creator, cara menjadi YouTuber? Bapak tahu nggak peraturannya, persyaratannya apa? Bapak merasa seperti Bapak orang paling hebat ya. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut Bapak seolah-olah Bapak ini paling hebat. Bapak nggak tahu ya, Bapak nggak tahu gimana keluh kesahnya menjadi content creator. Selain saya itu pengen menyalurkan hobi dan bakat, tujuan saya bikin channel itu saya pengen ya, bila Allah menghendaki, bila Tuhan menghendaki ya, saya sukses di dunia YouTube. Saya pengen Pak ya, saya pengen nyantunin anak yatim, nyantunin kaum duafa, nyantunin orang tidak mampu. Nah akhirnya saya terjang ya, saya kasih ultimatum kata-kata. Nah sekarang Bapak kerjanya mapan, gajinya gede, tiap hari bisa beli kebutuhan, gak perlu ngutang. Nah sekarang saya tanya, dengan penghasilan, dengan gaji Bapak sebesar itu, sudah berapa banyak harta yang Bapak sumbangkan untuk anak yatim, untuk kaum duafa, untuk pembangunan tempat ibadah? Sudah berapa banyak Pak? Sudah sepadankah dengan hinaan Bapak kepada saya? Loh, memang sekarang saya belum dapat penghasilan Pak. Saya belum dapat gaji dari YouTube. Namanya juga berusaha, mulai dari nol, gak ada hasilnya Pak. Di dunia ini gak ada yang instan. Orang mie instan aja yang katanya instan, itu masih butuh diproses Pak. Masih butuh proses pemasakan agar bisa dimakan. Gak ada di dunia ini yang katanya instan Pak. Akhirnya Bapak itu udah diam, nunduk. Nah, di sini bisa menjadi pelajaran ya. Jangan pernah mudah untuk menghina orang dengan sesuatu yang di bawah kita ya. Jangan mentang-mentang kita sudah di atas, kita bisa menghina orang sesukanya ya. Belajarlah untuk menghargai, memahami sebelum berkomentar. Ya memang enak orang berkomentar, kasih kritikan ya, tapi seenggaknya kasih saran lah ya. Jangan
hanya bisa menghina, jangan hanya bisa menceloteh, hanya bisa menyindir atau mengejek. Ya kita ini harus bisa lah ya menghargai orang ya. Kita juga harus memahami gimana sih keluh kesahnya dia itu jadi konten kreator, keluh kesahnya dia mengolah kontennya dalam YouTube ataupun cara dia membuat channel. Kita harus tahu, jangan hanya bisa berkomentar. Setiap orang bisa berkomentar, tapi rendah pemikirannya, akalnya nggak dipakai, cuma pintar menghina. Banyak, kalau saya pengen menghina, ya bisa saya hina semua. Tapi ujung-ujungnya apa? Berimbas nggak ke kita? Atau mendapatkan dampak yang negatif nggak buat kita? Kita bisa menghina, tapi ujungnya seperti apa? Nah, itu patut dipikirkan. Jangan hanya bisa menghina, tapi kita juga harus bisa memahami, kita harus bisa menyadari, kita juga bisa harus merendah. Jangan karena mentang-mentang kita di atas, kita bisa menghina orang di bawah kita seenaknya. Seperti kata pepatah ya, orang yang di atas gunung akan melihat orang yang di bawah kaki gunung itu sekecil semut. Tapi orang di atas gunung itu tidak menyadari bahwa orang yang di kaki gunung itu melihat dia juga sama kecilnya seperti semut. Jadi jangan hanya berpikir kita sudah di atas, kita bisa menghina yang di bawah. Hati-hati ya, hati-hati. Perkataan atau hinaan kepada seseorang yang berada di bawah kita itu justru bisa membalik kita yang berada di atas pindah ke bawah. Jadi belajarlah untuk menghargai seseorang sebelum kita menghina seseorang. Saya Zen Arkelius, VTuber Spiritualis Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu like, comment, share, dan juga subscribe. Dan semoga konten ini menjadi edukasi untuk kita semua. See you next time and goodbye.